Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, saat ini kita akan belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kita. Dan hari Minggu ini judulnya adalah Sunatlah Hatimu. Sebelum saya meringkaskan pelajaran sekolah sahabat ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami ucapkan puji syukur dan terima kasih. Tuhan memberkati kami, menyertai kami. Saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Engkau memberi kami pengertian dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judulnya adalah Sunatlah Hatimu. Saudara-saudaraku, jika kita belajar kata sunat, sunat adalah sebuah perjanjian. Ini adalah satu perjanjian yang pernah dibuat. Jadi kata sunat ini, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 17 ayat 10-13, itu berhubungan dengan sebuah perjanjian. Dan sebagaimana judul kita, sunat di hati, adalah gambaran yang melambangkan sunat batiniah yang kemudian dijelaskan oleh Paulus sebagai pertobatan orang Kristen. Kita baca di dalam Roma 2 ayat 28 sampai 29. Jadi pelajaran kita pada hari Minggu ini ya mengajarkan tentang sunatlah hatimu. Dan kita memperoleh pengertian kata sunat itu ada erat kaitannya dengan sebuah perjanjian. Dan perjanjian seperti apa? Karena pada waktu bangsa Israel mau memasuki tanah Kanaan, mereka itu disunat. Ya, Musa tidak menyatakan bahwa sunat daging itu salah. Sebelum memasuki negeri Kanaan, laki-laki Israel harus disunat sebagai tanda perjanjian. Yosua 5 ayat yang kedua. Jadi sunat sebagai tanda perjanjian, tapi Allah menghendaki perjanjian itu lebih dalam, bukan hanya sekedar sunat secara daging, tetapi sunat secara batiniah, di mana Paulus menyatakan bahwa itu cenderung kepada pertobatan orang Kristen. Saudara-saudara, kalau kita mendapati bahwa kisah di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini diambil dari buku Ulangan pasal 10. Nah, di kisah Ulangan pasal 10 ini adalah kisah tentang Allah yang menulis kembali loh hukumnya yang baru, yang adalah kisah tentang kasih karunia dan kesabaran Allah bagi orang Israel. Kenapa? Kalau kita pelajari latar belakang dari cerita ini di Ulangan pasal 9, ketika Musa naik ke Gunung Horeb, lalu dia berpuasa 40 hari 40 malam, lalu dia mendapatkan 2 loh batu, tetapi karena ketidaksabaran atau ketegar-tengkuan bangsa Israel, mereka sudah menyembah patung anak lembu emas di bawah atau di kaki gunung itu. Dan itu hal yang menjijikkan dalam pelajaran sekolah sahabat dituliskan menurut komentar dari buku Alfa dan Omega. Jadi itu sangat menjijikkan sehingga Musa melemparkan 2 loh batu yang didapat atau hukum Tuhan yang didapat oleh Musa di atas gunung. Jadi perjanjian itu rusak. Perjanjian itu hancur oleh karena bangsa itu tidak bisa menepati janjinya. Namun demikian Tuhan masih mau memimpin bangsa itu, di mana Musa disuruh kembali membuat loh untuk ditulis kembali mengenai hukum-hukum Allah. Perjanjian itu diperbaharui kembali. Jadi kita melihat bahwa perjanjian yang rusak itu Tuhan mau diperbaharui kembali. Itulah sebabnya Tuhan mau sunat itu bukan hanya secara lahiriah, tetapi secara batiniah. Loh-loh batu, loh-loh hukum itu tertulis di dalam hati mereka. Jadi kita melihat jelas bahwa yang dikehendaki oleh Tuhan bukan hanya sekedar sunat secara lahiriah, tetapi jauh di dalam hatimu, supaya bangsa ini setia kepada Tuhan. Jadi
kita melihat bahwa walaupun perjanjian itu sudah rusak, tetapi Tuhan masih memberikan kasih karunia. Sebagai pelajaran buat kita, Tuhan selalu memberikan kasih karunia. Tapi jangan gunakan kesempatan kasih karunia itu untuk kita selalu berbuat dosa dan berbuat dosa. Jangan membuat kita tegar tengkuk seperti bangsa Israel, keras kepala, tegar tengkuk. Tuhan menyuruh mereka untuk selalu setia, berhenti melakukan kejahatan, dan kita selalu setia melayani Dia. Inilah renungan yang saya bisa sampaikan, kesimpulan dari Sekolah Sabat yang bisa saya sampaikan untuk kita renungkan menjadi pelajaran bagi kita dari hari ke hari. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.